Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8, marilah kita lanjutkan materi pada bab 2 ini. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Kita telah ketahui GLBB merupakan gerak yang lintasannya pada garis lurus dengan kecepatan yang berubah tetapi secara beraturan. Nah, ciri-ciri untuk GLBB yaitu lintasannya berubah garis lurus, kemudian pada benda mengalami percepatan tetap, percepatannya konstan. Percepatan itu apa? Percepatan merupakan pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Itu percepatan. Kemudian maksudnya apa? Misalnya kamu naik motor. Nah, detik kedua kecepatanmu 3 meter per sekon, kemudian detik ketiga kecepatanmu 4 meter per sekon, detik keempat kecepatanmu, saya ulangi ya, misalnya kamu naik motor, pada detik kedua kecepatanmu 2 meter per sekon, kemudian pada detik ketiga kecepatanmu 3 meter per sekon, kemudian pada detik keempat kecepatanmu 4 meter per sekon. Nah, itu kan bertambahnya selalu 1 meter per sekon, 1 meter per sekon, 1 meter per sekon. Nah, itu ya. Itulah yang dinamakan percepatan tetap. Kecepatannya bertambah setiap satuan waktu. Nah, percepatan kan besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, itu tadi tetap ya, bertambah 1 terus kayak gitu. Nah, itu yang dinamakan percepatan tetap. Itu kemudian pada kecepatan benda berubah beraturan ya tadi ya. Misalnya tadi kecepatannya 3 meter per sekon, kemudian 4 meter per sekon, 5 meter per sekon setiap 1 detik kayak gitu. Itu kecepatan benda berubah secara beraturan, bisa naik bisa turun. Kalau turun berarti mengalami perlambatan. Kemudian grafik hubungan antara V dan T dan S dan T itu miring ke atas atau miring ke bawah. Itu beberapa ciri-ciri GLBB. Oke, nah untuk GLBB ada 2 jenis, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Untuk GLBB dipercepat berarti dia gerak lurus berubah beraturan dipercepat dengan gerakan suatu benda pada lintasan lurus, tetapi kecepatannya bertambah secara beraturan, atau dapat dikatakan benda tersebut mengalami percepatan tetap. Kemudian kalau GLBB diperlambat berarti dia itu gerak suatu benda dengan lintasan garis lurus dengan percepatan yang berkurang secara beraturan, atau bisa dikatakan benda tersebut mengalami perlambatan yang tetap. Begitu itu untuk GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Oke, lanjut. Nah, ini masuk ke rumus-rumusnya. Rumus-rumus pada GLBB. Nah, untuk mencari VT itu apa? VT merupakan kecepatan pada suatu waktu tertentu. Nah, untuk mencari kecepatan pada detik ke-5 gitu misal, itu adalah VT. Maka rumusnya adalah V0 plus A kali T. V0 artinya kecepatan awal ditambah A percepatan dikali waktu. Kemudian bisa juga misalnya mencari S, mencari jarak, rumusnya adalah V0 dikali T. V0 itu adalah kecepatan awal ya. Kecepatan awal dikali waktu ditambah setengah dikali percepatan dikali waktu dikuadratkan. Waktunya yang dikuadratkan. Seperti itu. Kemudian atau bisa juga menggunakan rumus yang lainnya, itu yang ketiga, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikali A dikali S. V0 nya merupakan kecepatan awal, A nya merupakan percepatan, dan S nya merupakan jarak. Nah, kalau misalnya kamu pakai rumus ini, kan nanti ketemunya adalah VT kuadrat kan. Nah, itu berarti kalau misalnya untuk mencari VT nya, kecepatan pada waktu tertentu, nanti diakar dulu, begitu. Kemudian atau bisa pakai rumus lain, yaitu A sama dengan V min V0 per T min T0. Artinya untuk mencari percepatan benda
mencari percepatan suatu benda, rumusnya adalah kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Udah, itu dihitung dulu, dikurung per dibagi waktu akhir, waktu yang diperlukan akhir dikurangi waktu awal. Begitu. Itu untuk rumus-rumusnya. Kemudian kita memasuki ke contoh soalnya. Contoh soal misalnya, seseorang mengendarai mobil ke arah selatan dengan keadaan mula-mula diam hingga kecepatannya 40 meter per sekon dalam waktu 10 detik. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah percepatan mobil. Nah, kita selesaikan ya. Kita selesaikan. Diketahui kecepatan awalnya adalah waktu awalnya adalah 0 ya, karena kita hitung 0 saja ya, dimulai dari 0. Kemudian waktu akhirnya adalah 10 sekon, karena di soal diberi keterangan dalam waktu 10 detik. Kemudian V1, kecepatan awal. Kecepatan awalnya adalah 0 meter per sekon. Kenapa? Karena di situ tertulis keadaan mula-mula diam. Mula-mula diam berarti kecepatannya 0. Kemudian V2 yaitu 40 meter per sekon ya, kecepatan terakhir yaitu 40 meter per sekon. Maka dicari percepatannya, yaitu rumusnya A sama dengan dalam kurung V2 min V1 dihitung dulu per T2 min T1. Atau A sama dengan percepatan sama dengan kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu yang dibutuhkan dikurangi waktu awal, waktu akhir dikurangi waktu awal, seperti itu. Oke, kita masukkan angkanya. A sama dengan 40 min 0 dibagi 10 min 0 sama dengan 40 min 10 sama dengan 4. 4 apa? Satuannya 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ini karena ya 4 meter per sekon kuadrat. Begitu. Kemudian contoh soal yang lain. Sebuah mobil memulai gerakannya dengan kecepatan 20 meter per sekon. Jika mesin mobil tersebut mampu memberikan percepatan yang tetap, yaitu 2 meter per sekon kuadrat, berapa kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 20 detik? Oke, penyelesaiannya kita catat dulu diketahuinya, yang diketahui di soal, yaitu apa? Kecepatan awal ya, yaitu di situ tertulis mobil memulai gerakannya dengan kecepatan 20 meter per sekon. Itu menandakan itu adalah kecepatan awal atau V0. V0 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian jika mesin mobil tersebut mampu memberikan percepatan tetap yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, itu percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi A itu ya, percepatan kan lambangnya A. A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian yang ditanya adalah berapa kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 20 detik. Berarti yang ditanyakan adalah VT, kecepatan ketika sekian detik, yaitu VT. Nah, maka T-nya dimasukin, T-nya adalah 20 sekon. Maka kita menggunakan rumus VT sama dengan V0 plus AT. V0 ditambah A kali T. Nah, itu. Nah, kalau seperti itu, dimasukkan dulu angkanya. VT sama dengan V0 plus A kali T sama dengan V0-nya dimasukin, VT sama dengan 20 ditambah 2 dikali 20. Nah, kalau seperti itu, yang dioperasikan yaitu perkaliannya dulu ya. Berarti 2 dikali 20 adalah 40 ditambah 20. Sama dengan 60 meter per sekon. Jadi, kecepatan mobil tersebut setelah bergerak 20 detik adalah 60 meter per sekon. Nah, selanjutnya yaitu gerak pada benda untuk GLBB pada grafik. Grafik pada GLBB. Nah, kita pelajari untuk grafik pada GLBB. Untuk yang grafik pertama dulu, yaitu grafik hubungan jarak terhadap waktu. Grafik pada GLBB untuk hubungan jarak terhadap waktu. Nah, itu ketika benda mengalami percepatan, maka semakin bertambahnya waktu,
jarak yang ditempuh juga semakin jauh. Nah, tapi naiknya itu set gitu ya, drastis karena benda mengalami percepatan begitu. Kemudian untuk grafik hubungan antara S dengan T, jarak dengan waktu pada GLBB diperlambat, maka lama-kelamaan akan turun seperti itu. Kemudian karena mengalami perlambatan ya gitu. Jadi karena mengalami perlambatan berarti seiring bertambahnya waktu, jarak yang ditempuh itu semakin sedikit begitu. Kemudian grafik yang kedua yaitu hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Hubungan antara kecepatan terhadap waktu pada GLBB. Nah, kita bahas dulu untuk yang GLBB mengalami percepatan, GLBB dipercepat. Nah, untuk GLBB dipercepat seiring bertambahnya waktu, maka kecepatannya bertambah. Maka kecepatannya bertambah ya. Kemudian seiring bertambahnya waktu juga, maka selanjutnya untuk yang satunya yaitu GLBB diperlambat, seiring bertambahnya waktu maka kecepatannya akan semakin berkurang karena kan mengalami perlambatan, begitu ya. Kemudian untuk grafik yang ketiga yaitu grafik hubungan antara percepatan terhadap waktu. Nah, kan tadi ya sudah dijelaskan yaitu percepatan pada GLBB yaitu konstan atau ciri-ciri pada GLBB yaitu memiliki percepatan yang konstan. Maka percepatan itu kan bertambahnya kecepatan tiap satuan waktu ya. Nah, itu percepatannya tetap. Maka grafiknya seperti pada gambar yang ketiga tersebut. Seiring bertambahnya waktu, percepatannya tetap segitu terus. Begitu ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Misalnya sebuah mobil mainan dilepas dari titik P ke titik S, melewati lintasan seperti gambar berikut. Itu turun, datar, naik. Nah, grafik kecepatan terhadap waktu yang menggambarkan gerak mobil mainan tersebut adalah yang paling tepat adalah jawaban A. Kenapa? Nah, kan kalau kita di turunan itu lebih cepat ya daripada di tanjakan, ya. Ketika kita melewati turunan maka itu lebih cepat, gerakannya lebih cepat, maka ketika mobil mainan tersebut melewati turunan maka kecepatannya akan bertambah sehingga naik dari P kaki berarti naik kecepatannya naik, kemudian konstan karena di dataran biasa. Nah, kemudian ketika dia melewati tanjakan maka kecepatannya akan menurun, begitu, berarti naik, konstan, dan turun untuk kecepatannya, sehingga jawaban yang tepat adalah A. Grafik yang tepat adalah A. Grafik sesuai gerak mobil mainan di atas yang sesuai adalah A. Nah, selanjutnya ini ada contoh soal lain mengenai kita mengidentifikasi jenis gerak. Misalnya, nah, pada suatu tabel berikut memuat antara jarak dan waktu yang ditempuh oleh gerak suatu benda. Misalnya benda 1, dia itu geraknya dia menempuh jarak 60 cm dalam waktu 15 sekon. Kemudian ketika 20 sekon menempuh jarak 80 cm. Kemudian ketika 25 sekon benda tersebut menempuh jarak 100 cm. Kemudian untuk benda 2, ketika detik kedua jarak yang ditempuh adalah 4 cm, ketika detik ketiga jarak yang ditempuh adalah 9 cm, kemudian ketika detik kelima jarak yang ditempuh adalah 25 cm. Nah, pertanyaannya, jenis gerak yang terjadi pada benda 1 dan 2 tersebut adalah itu diketahuinya adalah jarak dan waktu tempuh. Maka kita dapat mengetahui jenis gerak tersebut. Kita cari dulu kecepatannya. Ya, kalau kecepatannya tetap berarti dia adalah gerak lurus beraturan, sedangkan kalau kecepatannya
bertambah berarti dia termasuk GLBB dipercepat, sedangkan kalau kecepatannya menurun berarti dia GLBB diperlambat. Oke, kita perhatikan tabel pembahasannya. Tabel pembahasan, nah seperti itu, dihitung, dicari V-nya, dicari kecepatannya. Nah, untuk benda 1, V-nya yaitu 4 semua, V rumusnya S per T ya. Kemudian untuk benda 2, V-nya kecepatannya yaitu bertambah 2 cm per sekon, kemudian 3 cm per sekon, kemudian 5 cm per sekon. Nah, itu berarti benda yang kedua mengalami percepatan, sehingga jenis geraknya untuk gerak benda 1 merupakan gerak lurus beraturan, sedangkan untuk benda 2 merupakan GLBB dipercepat, gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Oke. Ya, sekian dulu untuk pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.